Ia sempajangan naik. Makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. Maigak palana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Ia kok angkat tahu mas sempajang, makanya gerakannya, maka dia akan sehat tubuh. Kok angkat tahu mas sempajang, makanya peringarannya, maka akhlaknya akan bagus. Tak bagi. Kung kapas sempajang pacecer, sempajang makalasi, sempajang korupsi. Hal makanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempajang nanti kadinan makalasi dok, tapi mapi pas sempajang na pacecer. Sempajang magi nang kapas sempajang mapalu na kurangi timbangan na atau nalangga balena kurangi timbangan atau apalah sempajang magi na pacicir berarti saleh ayah tidak ia roh sempajangi telu karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kada Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Maka dia itu penderita pak hakiki. Ya kutudangi pak katok baik hukum imbara. Aku nali katok baka dua. Baca itu. Muakatan ni aromu sebelah kiri. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Natan raiku nabi tamadu kusulmun. Itu yang dipakai. Benarnya. Ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Sebenarnya doa orang Pak Galuh si Bapak Dar apa aja itu. Kung kagak na tanah tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu ketemu ke tanah. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Kade gurutta na dupa ya. Mau magal ada nama kesulang ngageta tang kana dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh speaker yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajib. Alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar karena tempat ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan kita senantiasa dibawakan ilmu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kabin Kapitmas yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini ayahanda Bapak Syahid Barko. Beliau adalah saya menganggap orang tua saya. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam seluruh perwakilan panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tak terkecuali yang semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Nanti saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya Umelo bicara tentang agana alami nabita, istiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, dua hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan.
Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Tapi ya alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting saya sampaikan ini bahwa sholat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Aja tak pahami maka dia menenang ke perintah sampajang oleh menimam meraja dan bintang. Itu tidak. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, Maryam itu sholat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Di semua nabi dan rasul itu sudah sholat. Bahkan kalau kita buka sejarah, Rasulullah diambil di Makkatul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutanai, ya Jibril, onrongagaya. Kemudian malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Itu sudah dikasih tahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Rona Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Agak naseng malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Dan yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Disuruh lagi sholat dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai masa sempajan Nabi tamaku tanah onrongaganya Jibril. Mereka Jibril mengatakan ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir. Di sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj, karena dia sudah singgah sholat. Kemudian dipaterui Nabi taloko Masjidil Aqsa di Palestina dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 nabi dan rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Yang ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal, Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan, tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada nabi itu yang isra tapi tidak mi'raj, ada juga yang mi'raj tapi tidak isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya, dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah. Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali. Peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Wadini nalak kalengi. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Agai, kalau Nabi tadi diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Kui baca Yoko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik, itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kok angkat keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah, coba suruh dia video call, suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya, dan itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Cahaya baru 4 yang ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi dia umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Karena cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Di 70 cahaya macuri Qurannya. Cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit.
BlackBerry itu dari langit turun ke bawah, istilahnya bukan dari langit, dari orangnya di bulan. Sabak ya kok kui ulangnya tahu namelo sifat bicara tekolino tidak bisa. Karena suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara. Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry, tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Hanya BlackBerry itu komunikasi cepat. Bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Di malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Makanya ulama kita dulu punya. Makanya kona punai witawe nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru Taki Abdul Rahman Ambodale, saksinya masih ada. Ketika Guru Tamak Katokbah Juma Oko Maros sekaligus Makatokbah Kupendran, dua tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrina Guru Tak runtuk Makatokbah Guru Tak Maros. Santrinya juga Guru Tak dapat dia baca khutbah di Pindrang. Si runtu anak-anak nasab santrinya kanjak pakatobana Gurutta pokona Pindrang apa makanya ada Polimaros aja mau balikan nah ya dicangi sadalah na Gurutta na. Setelah dipertanyakan sama Gurutta ada jawaban Gurutta, santrinya mengatakan maka kami Gurutta kayak Abdul Rahman Ambodale ya kuya muitana ya mematuh aja nama pengewan. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu Guru Taki Abdul Rahman Ambodali itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari Guru Taki Haji Fathuddin Sukara. Dia adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan alina psikolog dari pondok sampai perguruan tinggi. Karena saya Guru Tak, sebab alina pesuruh. Sebab kami itu wasiat na Guru Taki Abdul Rahman Ambodali. Ya kupole mati-mati ku baca sana dia nang Haji Fathuddin alina musuruh pasuruh. Ternyata ketika beliau wafat memang ada. Aku tanayang Guru Taki Haji Fathuddin Sukara almarhum. Maka Guru Tai pasuruh. Engkaga bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agak nasa Guru Tai Haji Fathuddin Sukara. Yaitu Guru Tai Haji Abdul Rahman Ambodale wali. Magai Pak Kiai nasang iya minangka Guru tawatu nawampea pas pure upasuru tadetoni saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada isinya. Itu ulama kita. Makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan Guru Taki Haji Muhammad Said Abdul Ghani Guru Sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub, tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Itu bisa. Makanya Nabi tak hulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama si runtuh Nabi Adam, langit kedua si runtuh Nabi Yahya, naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Ya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung sifat Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada 1 nabi yang di atas. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah. Kasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang. Tapi saya akan kasih. Terus Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Apa doanya? Ebon talenga kesempatan. Meloka panremanang isininna atamu. Pamula iya sewe. Gangka kama lino. Apa doanya? Sebab memang membesar. Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan berikan aku kesempatan. Meloka panremanang isininna atamu. Mampamula iya sewe sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu. Nabi Ibrahim mengatakan engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malaikat
akul satu genggam, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gagah tahu denan repeje. Itu sedekahnya Ibrahim. Di sini berkahnya. Kebarakan apa? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya omeloki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid, judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Kalau nggak tahu Mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmahnya. Ini sudah dapat bagiannya. Itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya yaitu ini, Pak Bu, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama itu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan kuku, itu olinya Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab An-Sunnayah Wasyuruh, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Aku baca salawat saja. Hikmahnya, dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun, kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah, dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Nah, bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnajah Wasuruh. Yang itu namanya di okogi maka dia capur raba mapogi kamisi itu dari situ. Nah, memang ada, tapi saya tidak mau bahas. Timah tadi manci di sandro. Saya fokus ke sholatnya nih. Kemudian kalau Nabi tak waktu naik kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Terlalu hebat karena lidahnya rusak. Sebab pureng momang awarah. Raat dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya doa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya, namanya juru bicara. Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Mana presiden mengangkat juru bicara? Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Nah, iya Nabi Musa, Pak. Di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ekonomi, ahli ekonomi itu Nabi Yusuf. Itu Nabi itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh mati meraja Nabi tenang kada kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah.
Kalau sudah berbunga, dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Isra Mi'raj, Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat. Karena itu mengalahkan 1000 orang. Mengenali begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 Nabi ini yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi ya Nabi temenre dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Kemudian terus Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras, turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanannya. Saya cuma sampai di sini. Pemenreka leyase hancurkan. Disitulah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Itu maknanya anta nurun fauka nurin. Tapi mereka tahu manggai nasangi Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan Barasanji ini adalah musyrik karena dia tidak paham. Kalimat yang dipakai di sini. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Guru Taqiyya Jabulumin Yusuf kali Sidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam namanya alam istiwa. Situlah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah, ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu bahasa Arab Pak. Alaika itu muhatab. Ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Kalau dia pakai alaika, makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah. Lihat wajahnya Allah langsung. Hanya Jibril tidak bisa naik ke situ karena dia akan hancur. Nah Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Saya tidak mau bahas itu, nanti terlalu berat. Saya ingin bahas sedikit ini. Makanya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dalam sholat baca tahiyat jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah. Dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan lanjutkan. Singgah sejenak. Baru baca assalamu alaika, dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Nanti nak ada urutan pahadir inabita nak pemubir salat. Tapi ini agak berat. Tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita yang paham betul ini. Ini nangka istilah dua temasyarat lalu temalisa. Di sini kuncinya sebenarnya. Ada 3 poin kajian. Kayaknya kumat tahiyya kita majelok. Ijalok, iga majalok. Itu yang kayaknya kita asyhadu an la ilaha illallah. Tadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahis sholihin. Kita yang dimaksud itu. Leta nabitta sibabung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk. Ini tunakan Nabi tapalite ipak kita mulok kupak jelok mu kumat jelok.
Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Ya kubatui okoi dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Kita pakai dia akan bergerak begini, karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar, tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya, maka ini ikut bergerak. Tapi yang menggerakkan saya tidak salahkan, cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si anu sholat pastas dia ganggu-ganggu kita. Mengatakan kau yang salah karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat lihat telunjukmu. Itai pak jaluk denak kena nabi itai pak jaluk na tahu hanya kita yang salah. Itu banyak ni kata makoropa alena salah na tahu apa salah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad tidak ada sayyidina. Makre gurutta ya nangka tahu mas sampajan nas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kuna baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dena salah. Hanya kenapa ada beda? Iya naro cocok. Dena salah. Ternyata kalimat sayyidina itu mapakai ada. Misalnya begini. Saya minta air 1 gelas santri. Langsung santriku malawai si kaca. Na pendreka enggak? Itu adalah perintah langsung. Tapi nareko ilau ka wai si kaca malai cangkiri napa tadangi lepa-lepa napa tariwe kemudian dia naikkan, maka itu mapakai ada. Makanya sayyidina itu mapakiada lori nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah. Tapi nareko tabaca mapakiada ki lori nabita. Ini mesti dibedakan. Diajak tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat tahiyat itu cuma 2, syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sempaja pak baca 5 nih wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Kau angkat tahu dia nas sempajan nasaba alasan maka ada dewa apalah bacaan nas sempajangnya. Tasurin lokonenya pak guru terlumi menek nas sempajang. Agai suruh bani mapelai Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Ini roh. Kada beko ni be Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa tidak itu sunnah. Tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka dia ada surah wapal selain Fatihah. Imam Tasyafi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wah. Di surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib bacaannya sunnah. Jadi ya kau kata ruku nadegaga na apalah, tak usah. Maka dami Allahu Akbar. Ini menipu. Kasarnya kan makwam itu kuncinya. Karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Sama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku itu yang wajib bacaannya sunnah. Sujud yang wajib bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud yang wajib bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal langsung dia berdiri, tidak usah kembali, lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Kuncinya saja. Kecuali yang wajib ketinggalan mesti dia tutupi dulu baru sujud sahwi. Begitu. Kayaknya itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca tahiyatu itu tetap sah. Makanya kenapa tadi ya ini saya sudah turun. Nanti dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi. Dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Sudah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Itamana sampajan na sinina Nabi. Nabi minta itu yang 50. Jadi alemana nggak sampajan na sinina Nabi. Dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Untung Pak, ada Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu nurut.
Kadeno inabita di langit ketujuh langsung itanay. Kamu pulih Muhammad. Kung may matiro bita tayo pa ako pulih ka. Nah kada aga mo ita, makrami akong pulih. Kung katalaw Malaysia, karewa tapay tanay aga na pulih. Nasa Milo. Ya ko taw pulih kung may ilaw Malaysia, lato Malaysia tanay aga na pulih. Nasa Paje. Kotolo Mekah boleh makpolo kalau Mekah rewa boleh Mekah gana boleh maka di Cila, Lincung, Tere itu. Nabi Ibrahim pun tanya demikian. Agam boleh Muhammad dan Nabi tersempanya siaga 50. Karena Nabi Ibrahim, Muhammad, ya kuna jamai umatmu yaitu 50 selengan. Titipkan salamku kepadanya dengan mendoakan aku di dalam. Itu sampai yang kita baca kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu dasarnya. Hal namudi ini baca itu satu, ini tuh sampai yasan sholawat Ibrahimiyah. Oke Pak, Nabi Ibrahim mengatakan si tengah pak kasibihku dari sedekahnya tadi dari garam ini, si tengah yaitu pahalana utarongan. Ia komelo kilolongan apalang meraja tabaci kama shallaita ala Ibrahim. Nah kita bagian karena kita ini cucunya. Apa Nabi mentoki Nabi Ibrahim. Aku metiwi ta nenewe Pak. Ya nang kanandre ta pendengaran apona. Kecuali nenek seke. Iya begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak macam kumundro ko nenena. Ina betah bodoh. Ya. Segurut tak. Makanya Rasul itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Ya pun. Lebih di 5 tahun lagi 10 tahun. Begitu. Karena nenek itu tinggi sekali kasih sayangnya. Sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian Nabi turun. Sampai ke Nabi Musa. Langsung ditanya. Ya Muhammad, agam kuliah, makin Nabi tersempanya, nasa siaga, kada 50, agak nasa Nabi Musa, jolo-jolo Muhammad. Tinggal ada ya tuh. Ini Nabi Musa langsung protes, itu terlalu banyak. Umatku saja mawatangi, lampe umur, atau mawata maraja, nulik kami sekutu, apalagi umatmu. Tapi, makin rekomend lebih kurang. Nabi ikuti sarannya Nabi Musa, naik. Saya pernah baca masalah ini, tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda. Dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari, enggak pesan Guru beda. Kalau Nabi Musa, karena Nabi Musa, endrek Muhammad lebih kurang, endrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45 nasa dek, endrek pumilawi, endrek si Nabi tak. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka dah. Karena Nabi Musa, siaga Muhammad nasa 5, nasa endrek pumilawi kurang, mana-mana Nabi tak. Kurangi tak 5, nah 5 manimunro. Komen mereka capu. Itu, kan begitu. Makanya agak rasa Nabi tak, maka anak-anak. Berat. Inilah yang dipatokkan Allah untuk kenasa Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, oh begitu lanjutkan perjalanan. Ada barakan apa Pak? Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasabaiyaro Nabi Musa denangkan nasi runtuk si bapung alatara. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah. Bukit Tursila. Dia meminta pun. Meka mitaki. Umatku nilawi melo mitaki pun. Agar nasa pung alatara. Mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri, tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat, karena dia adalah nurnya para nabi. Makanya, makalah Nabi Musa. Akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah, itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu. Sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Ia naronaita na nikmati Nabi Musa nasabari na tulisuro malolisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kepada Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Maka itu pandita pak hakiki. Ia kutudangi pak katok baik hukum bara aku nali katok baka dua. Baca itu muakatani aromu sebelah kiri. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah natanraiku Nabi tamadu usulmun. Itu yang dipakai benarnya.
Ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Saya tidak ajarkan yang lain. Sampai di situ dulu. Kemudian Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup. Il alamina innaka hamidun majid. Ini sebenarnya doa orang Pak Galuh si Bapak Dar. Apa aja? Kung kaaga na tanat tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu ketemu ke tanah. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Kade gorutta na dupa ya. Mau magal ada nama kesulang kagetat ang kanadupa. Itu dipakai tapi aku Pak Balu tenero na pakai. Ya. Galuh si Bapak Dar. Kemudian Rasulullah turun. Jadi masalah. Tunnan no nabita. Sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Akhirnya Muhammad masuk waktu duhur. Jatah. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Muassarat ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Kau mengeribi Muhammad, ya nalabu mana nama tanah itu sudah masuk. Kalau Isya, kalau bayangan merah itu sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu Isya. Kalau fajar di bergaris, nyampik, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit, itu sudah selesai waktu subuh. Di Nabi diberitahu batasnya, sehingga dari situlah Nabi mengatakan, ya kau angkat tahu mas sempajang, urani rokok, tokon na tako batawe, sampajang loroi, kau capak wetuwe. Di pura nin pas purai rokok na tokong na tapak bangas saratawe maka di nabita sholatnya tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Agay nasaba ulun na ang kamopyo koloroy namo maniha iko na ang kokosaray kuncinya. Tapi maka di nabita sholat di akhir waktu itu ampunan Allah sabab madosanya itu ini penting. Jadi kemudian ia nabita menangis teri magina teri nabita nasabah sempajang 50 tapi untung Pak nangka Nabi Musa ini degagi Nabi Musa manrasai Pak Bangi iya lagi kalimai malauli iswe dari dia pernah kasih tudan dan rewat sih apalagi kok ke 50 ini masih sosibat 50 di ulu makanya syukur nah, ini ambil kesyukuran aginanya di bawah 5. Kemudian Nabi menangis. Saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis bahwa ternyata Jibril turun mendatangi Nabi, kenapa engkau bersedih? Karena Nabita, saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Kok hanya segini yang tadi? Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril, sampaikan zikir ini kepadanya untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Untuk ampai nigi baca subhanallah akatalu puluh alhamdulillah katalu puluh Allahu akbar 33 kali 33 tambah 17 rakaat itu 50. Maka itulah jumlah rakaat sholat yang diterima pertama. Hanya di sudah sholat itu diambil itu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 jalalu tak kurangi mega tu biasa nak kurangi kalau simangin saya aja nak telu nak ngurus. Ini penting. Kemudian Nabita sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Engkau tahu kasih Pak lo makutan, Pak din ringuntan atau sugi makutan. Ya Rasulullah, ini rule kala atau sugi kena ditemagi. Sama sumbangin na cawe gay. Sampajang na cawe tenangi. Pak ini jamata mak din ringuntan mi. Oleh lepak na untai dari pagaji. Jika tu masam pajak tu lihat miri nama dia tu kena lari untai mak dek. Ada di pagaji ki dia tu tenang. Ya aku masih dah kaki dia nulek kalah. Apa? Alena masih dah kata nak cawe gay. Agan ni pigau ini tu kasih sih. Maka dia nabi tamelo bupak guru. Ya aku membaca ya bukalah. Kata Pak Guru nak, kena binte kupur aku masam pajak baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. Mukalah tu. Mun rotongan di tu kasih sih baca. Kita tahu sogi.
Nggak ada baca ya. Biasa nama adik di kuburan di madrasah lah. Sampai jasunan ni nak dek. Angka na lolongan niya. Lau to pamakutan atau sogi ko nabita. Ya Rasulullah. Haga tapak guru ni nomro. Maka day nabita. Maka day din rule. Kala to sogi nasabak na caw pasidak kaki. Na caw tanato ki masampaja. Kada upay pak guru. Maka day mo baca supaya mo kali to sogi. Tapamakai to sogi. Tapak guru kaya Rasulullah. Guru to kakasih. Pak guru no ko nabita. Maparotes ito kasisi. Berani Pak Guru menurut itu sogi maka itu kasih magi kita Pak Guru ya Rasulullah pede nakalan ya tuh jadi olo dia nata Pak Guru ini nata kasih Pak Guru kemudian Rasulullah mengatakan jangan bersedih akan beruntung pada dua hal pertama menyamak kumatuk serumun namanya paresa tidak lama dihisap ko handu bina baju kosa pak tabawa maka ada mereka ada jadi tanayangnya atar ruban utama urusan itu makanya hisapnya satu biji nasi itu lama sehingga Rasulullah berpesan 40 hari pakaianmu kau tidak pakai itu kelak dari kemudian minta pertanggungjawaban merintih di hadapan Allah uko kampokku dia nak kuju pandang uko kampokku mega makun rai Kikwa saraga, taci cemina pagi. Tapi dia nak makasar engkau. 40 hari itu tidak dipakai, itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat. 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Sabak napalin na iwajujun na nabitak biasa nang rotin rona, napalomak jenne. Lemak jenne angkai cokin na matinro kuyasek na 5 bajujun na nabita nyanyak sekali tidurnya ngitai nabita bajujun na cide pure na sesak dari pada marakko tapi bajunya kalau dia tarik pasti moto icokin na Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun itu akhlaknya Rasul disitulah dia tutupi dengan sorban pokoknya di hadis Jumpes tanon ri malak kucuk kita pasari gemak. Kada lawanjok nanya. Itu di sini kada masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin menyembelih hewan pertajam pisau supaya dia tidak merasakan sakit. Itu tinggi akhlaknya Rasulullah. Ketika engkau menyembelih binatang jangan nampakkan kepada binatang yang lain karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Pidik mega, lagi gere, citing ke lala-lala kata ada sepingar. Itu tidak boleh Pak. Ini adab dalam agama. Ini sudah hampir 1 jam Pak. Kemudian, itu ampai babu, situngan nah, sempaja. Saya masuk ke inti sholat. Karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Ya sampajangnya Pak telu. Keluar, baca, ngerang, gerakan. Gerakan na sampajangnya puluki malaikat. Sama aku lagi pertama, tatumi itu malaikat. Si pamulai ipancajina, gangka kamalino, tatumi bawa masikiri lori pengalatala. Yang di langit kedua rokok to si bawah makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat makanya itu sampai maka itu pandrita gerakannya sujud rokok itu sampai jannah malaikat makanya kung tahu makanja rokok na makanja sujud na makanja batena madaka maka dia akan sehat tubuhnya karena dia dijaga oleh malaikat ini penting makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Orat Songko tentang mujizat gerakan sholat kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang, mengangkat siku. Perempuan rapat, kemudian agak ke bawah, lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan, lurus ini. Itu hadis. Ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, ya kuidi makun raya masam paja, ya kamatoga lima pada roni, makin Nabi tadi, rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Supaya dia nak kamen. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Itu hebatnya sholat.
Kemudian kenapa kalau kita bersedekap tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 on zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat adalah bersedekap. Itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Ini kuncinya baru. Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada 2? Karena begini. Ini kan tidak lurus. Beda. Makanya agama itu luar biasa, Pak. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu, karena hilang nanti khusyuk. Allah, nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Karena itu ampai, Pak. Ya kong kata umat sampajat tidak ada sempurna. Sama ia kong napakan jaki gerakanna lesik peringarana. Ia kong napakan jaki peringarana salih bacana. Ia kong napakan jaki peringarana si babacana nalupai rakaatnya. Tidak mungkin. Sabab telu agak-agak mau disamakan mau merumani pakan jaki. Yana tu ampai angka yasa sampaja sunnah sampaja patempele panambal. Sabab dia na suku makanya itempele. Di angka tu tahu masih sabat. Ni ko malappa itay nangka. Patempele minapunay di gawat di na tempele. Masih sama tu. Nah ini. Karena memang tidak bisa bersempurna. Ya kau kata mak kedepi mas sampaja dengan kanalis separingaraku. Ya kau tahu merenang mata pakat. Selama tahu maingat dia tak. Karena Sayyidina Ali saja sholat itu karamallahu wajah. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak. Kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Umar. Nah ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Kalau mau tahu apa itu, Pak? Baca 7 kali sebelum makan. Tidak akan muntahkan kalau itu makanan haram. Yang penting kita bisa istiqomah. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajha. Kenapa diberi istilah karamallahu wajha? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Jadi Pak Anun tahu melo kita. Nah, itu jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Nah, ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa, Pak. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Sembarang itu. Ini memang ada khususnya. Makanya ia sempajang naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang nama lampe bacana maigak palana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Ia kong angkat tahu mas sempajang makanya gerakannya maka dia akan sehat tubuh. Kau angkat tahu mas sempajang makanya peringarannya maka akhlaknya akan bagus. Tak bagi. Kong kapas sempajang pacecer. Sempajang makalasi. Sempajang korupsi. Hal makanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempajang teh kadenan makalasi tu. Tapi mapi pas sempajang apa cecer. Sempajang magi nang pas sempajang mapalu na kurangi timbangan na. Tu nalangga balena. Kurangi timbangan atau apalah. Sempajang mapi na cecer. Berarti salah ayat tidak. Ia ro sempajangi telu. Ia ko paringeram makanya narubah akhlak. Ya kota pat waktu itu we na lega si Pak Ceceng ya. Kanya nang kata tuli naon dulu sampajangi ta Ceceng itu man. Karena tu makanya maka dia terkali si Dendreng ya nang kata makut tu mas sampajalor ta Ceceng ya. Ya nang kata makut tu mas sampajang asar atau malampi Pak Bekeng itu. Nang kata makut tu mas sampajang mangaribi magala mapagi wangi itu. Ya nang kata makut tu mas sampajang misa digajaji jam-jaman itu matu. Iman nawa-nawa ba di kana tigaw. Ya nang kata makut tu mas sampajang subuh aja mau perenungi jamaah apa dia na selesai. Komito di nanti nak kena malampi Pak Bekeng ya sangi malampi Pak Bekeng tu limonur tak kajian nak upakui matu na tindro di kana zaman itu jadi kami itu tahu apa tu Pak. Dan nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata
ia komelo ki ko makanja i ahlak na tawe makanja sipana tanya lampe na bacana tapi kanja na peringaran na tunangka dalam tasawuf dikatakan as-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al yaqdah, as-salati ma'al qudur, as-salati ma'al ghaidah. Segaplah tak bere pasapajak tapi dia no koromon ro peringat Allahu akbar. Larang mereka nero terus sandala baru apa menar ko kala alhamdulillah rablan tak goncing alomu garo motor oke menar ko tak goncing rahman rai maladi na pati komporo ya menar mandut macam begitu masampaja tu di jalan pikiranna nengor ramana ya mati bola ya juro matu jam ya si malo itu gafla namanya masampaja dia peringaran ya tahu make itu Pak namo 50 tahun masampaja ya kau tahu kalasi mater karena tidak berubah akhlaknya karena dia khusyuknya tidak ada. Dia komelo ki ko makanja ahlak nate sore pakaja ki peringarana ya komelo ki ko mega palana sore palampiri bacana komelo ki ko sehai sore pakanja ki karakan tapi angka bahaya maka dia bita panga kami nam makalasie pelola kami nam makalasie tau minaweri dala sampaja maka dia sabah angka gatau be dina ko sampaja maka dia bitangka nang katau rokok sujud dina lampu lakana ina tu panga kami nam makalasi kecuali ya tu tahu patau mapadilak ka memang kuncinya cuma satu ya kociaki nakan napak dilak kasih bapak diutuh tiba kuncinya umas sampaja sunnah subuh ki alai pengupu alam nasarah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua karena itu dilak mereka itu sunnah subuh ya Pak luku kita ya Hasinatul Asrar kitabnya Imam Al-Ghazali kemudian ada satu dalam kitab Bahjatul Nufus dengan Imam Al-Jaisi agama nah nigi baca ini Imam Ghazali siapa yang sholat sunnah subuh rakaat pertama dia baca alam nasrah rakaat kedua dia baca liila fi quraisy maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya mereka ya kong kataune lo solani ki ya tala pengupu tidak akan berhasil mau ku batena memutar politik untuk merusak kita tidak akan pernah. Nah Imam Ghazali siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya maka di sholat sunnah subuh suruh baca alam nasrah rakaat pertama liila fi quraisy di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar siapa yang membaca ini penting Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 1 kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua pada kumasidak kai ulawo pada rajanna lino hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat membaca alam nasrah pada rakaat pertama sholat sunnah subuh, kemudian alam tarakaipa pada rakaat kedua, maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Maka dia geruta, hingga menguala. Ya kome kumali papalampe sunga, dan akan naupat dilata si bapak diutuh alam nasrah si malam tarakaipa. Kome kumaraja pas sidak kamu, pada kumasidak kekulau pada raja nalino, ini tunang hadis rakaatanil fajri khairum minan dunia wa mafia berkaitan tadi dengan ini. Alaikum ya ayyuhal kafirun kata cica rakaat pertama udah lawah rakaat rakaat kedua ya komelo ko dena calakai ko musuhmu alai alam nasrah rakaat pertama li ila fi quraisy rakaat kedua komeki malamanangi baca alam nasrah rakaat pertama nampak kuliah ayyuhal kafirun rakaat kedua baca alam tarakaipa li ila fi quraisy nampak kuliah Allah katalu malamanang nah tu nang kayasan wirid bacaan surah di sholat sunat subuh. Iya ko malampir ada ya jangan tarik. Kadang mah aku sirun udah lama. Makanya harus dibiasakan. Angka memang itu Pak, ada khusus itu. Kemudian ya sampajangnya magi penang kesempajang. Itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesempajang. Ternyata ia tuh sempajangnya Pak, sempajang subuh situ ngena, sempajang Nabi Adam. Sampai suruh sujud Nabi Adam bila tobat bertobat kepada Allah sujud 40 hari tidak diterima tobatnya tangangi sujud nengerangi maka dawat tukku melo ipatamu ke surga angka oki okko babanna surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni gaya Muhammadur Rasulullah lagi nangka sana bersanding dengan nama Allah sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala, seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu,
saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Dan tunah kada tau panderita. Igaga pak dong. Letu aku pong Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak bisa terbuka. Narekodena salawat telori nabita. Igaga sempajang lesah. Narekodena salawat telori nabita. Igaga depu-depungan apa baraka pong Allah Ta'ala. Narekodena salawat telori nabita. Karena itu yang membuka pintu langit. Itu kuncinya. Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukurui, sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka itu pandai tapa hakiki. Kung kamas alam dimulai selesaikan. Pura dimurus naja selesai. Dia memang kata atau angka aga-aga dia namelo selesai. Sujud pacca purana sampai subuh munri mangilau dong. Aja nalapakan ngilillah. Pati mo pakai. Naleko patunjuk Allah Ta'ala sebelum masuk waktu. Kunci. Sampai pak kejinnya itu bisa 5 tangan kanan baru ke kiri, umur-umur baru hidup, apa mak julu mata, napa 5 gang kesiku, napa 10 si badu ciri, napa bisa aja. Itu simbol Nabi Adam mengambil buah khuldi. Ma atau nang malay, napa letelok ke 5 diona, napa nimau, napa naita, napa tada ngukurun, napa malalalok ko hawa. Kemudian dia memberikan kepada Hawa, dia makan. Itu simbol tangan kanan dicuci baru ke kiri, baru kumur-kumur baru hidung, kemudian muka baru kepala baru tangan baru kepala baru ke kaki. Itu maknanya. Benarnya itu jenis api pacing. Api pacing hakiki, makanya itu pacingnya Pak. Ini terakhir. Ini sudah 1 jam lebih. Api pacing hakiki, makanya dikatakan an-nadhafa, at-tuhur, at-tazkiyah, as-sakah. Kenapa pacing itu? Ya kau makre an-nadhafa, paci careba termasuk najis. Ya kau mai akre at-tuhur berarti hakiki. Makanya tu jenne tanya paci lahir. Makanya kau kan najis si okol lima atau mak jenne, paci ni jolok najis enak pakai mak jenne. Karena wudu tidak membersihkan najis. Makanya dikatakan tuhuru satrul iman. Ci hakiki ya tu nak dapat tasawuf ya kau pura mau pakai mak beli jenne, mau aja mau pakai mas sempaja. Careba ya. Nah, memang begitu Pak. Nanti nangkap makanya jenek terluka. Gaiwi limamu aja na poji malen masalah. Ya gaiwi timumu ko makalimu mo pa. Ya ko na poji mak bicara balik. Aja na poji macaye. Ya ko mak juru mata ko jagai matamu. Ya ko ulumu jagai pikiranmu. Becilimu ajewi jagai ajewi. Dia nanti asal jenek terluka na si bawai sifat. Komen. Ya tu ampai babu jenek hakiki. Nah makanya ya ko melo itu mas sampajang baju juju iparesah. Aja bajunya mapaci moga, mapaci polen najisi. Yang kedua polen na sama yasanya hara 2. Liza dia ligai liha. Kami calik malingi baju Pak Melo ngito dok napi pakai masam pajang aja lah. So itu. Yang kedua, maka dia nabita. Ya kau angkat atau meli waju pakaian 10 dirham na liangangi. Asera dirham dihalala, sidi dirham diharam. Nah pakai masam pajang itu pakaiannya dia diterima masam pajang. Dia nak kena nabita dia sah maka dia diterima. Ayat itu dipakai. Yang kedua naronna dito kan to pura mak beli itu kena pura gimana nak apa dia gak tahu pak dia nak kena beli ya kok gak tahu mak dia nak bawa beli apa nak beli yang jelasnya pasti biasa mana. Makanya dari situlah sebenarnya kita istighfar. Kemudian angka ya saat tazkiyah pacingati yaitu ampe makan nabi teko si salah ko si keluargamu mumelo mas sampaja aja lalu paliwang ci di waktu sampaja made na solani sampaja kung kabay ni mapangiwasi balakay na do pak itu gak tahu sa lebih na pak dia na codok pasti ang codok sa sidit ternyata kay pacodok kabay na adu berpatong kapananaga kapacodok kato patari kato pacidian kato maroto kato patinro berupa tapi yang kato na masam baraki nanakanya matangran yan ang kamakun ray manipi timurase na pananagat kita nagurut na biasa waja nasitay ka jumpa itu miring itu 3 jilid nabaca gurut kali belawa biasa na cerma gurut kali belawa usapaw tanay murid na kamar nilo kita nagurut na nasa hindi bisa kaya gimonro kita bagus sekali pak itu pikiran na tobi kami matukor yanang kataw marani salah-salah aja mesti bawangi dangka magay matandrek kala-kalasin nang kataw buku inga na makalasin to yato nang kataw mapalisu adina lagi tak ada kok capana na parewa rakwe ya aja ya kung kagaga na leko jamu mario apa na lapi mamati guruta nang
nang kataw malamba aruna na malampe aja meway sabab magi di mulai kali nang kataw malampe ang putuna pacandringat. Jadi angka mana tuh Pak? Dan dari dulu ulama tidak tahu ya tuh sampai makar guru takut asale nasawo tahu makko memang aja namun pengajar ribawan itu caranya ya, makanya iman itu stel ini tadi penting kemas sempajang itu di upgrade kembali keimanannya supaya rewa IP mas semangat tepat tamah nasabak lecas tuh pada mi HP makanya tuh sempajangi angkat tuh sempaja sunnah liwat andre apalan kega capak na duhae si bapak lawangan na mga ridi isa adalah ada tuh Pak itu capak na duhae kaya sang awabin lawangan na mga ridi isa kaya sang awabin itu kung kataw mas sempaja sunnah duha jolo maile duan rakang napa matandret ya tate 10 pinapa na jama annar rakana itu masuk awabin maka dia nabita pada kumasam paja sunnah 12 tahun tanah ya dampangi dosa na 50 tahun tanah itu awabin si bawai monrina mengeridi kotopura masam paja sunnah mengeridi kita berdiri mengambil 6 rakaat mega tahu maka sampaja sunnah toba cocok nih nasabah memang hadesa makada menghapuskan dosa 50 tahun sampaja sunnah toba ya kumaka de awabin cocok nasabah 12 tahun tanah nilai pahala sholat sunnah berkah jadi sisa itu tapi angka sampaja sunnah jaran najama tahu ya jaran najama kega sampaja sunnah loro patan rakam imun rina loro ini penutup sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur maka Imam Ghazali dalam kitab Jalaluddin malampe bacaan meter rokokna meter sujudna don rakaci di beda salam unulle jama iya tuh itu pulau sabu malaikat macu mas sempajang ukimun rina itu hadisnya bicara atau jamnya Pak magai nasabak biasa jamnya 10 talu menit minimal Pak kapatapuluh ibaca subhana rabbiyal azim kotor rokok kapatapuluh to ibaca kotor sujud subhana rabbiyal a'la mupuna minimal 70 ayat apa macu itu pulau sabu malaikat mak berjama ukimun rita dia yang ikuti kita iya kode itu lihat aja natali angka cidi pasalalu aja tak sempaja kode tak kama atau deta bang kode tak bang kamatonia kapan deta jami selsidina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan itu sampai maka nabita arih naya Bilal istirahat na suruh kama karena semua sholat itu harus ada iqamah kecuali yang antara azan ini tadi kima sempaja sunat duha kamaki kima sempaja sunat tahajud kamaki bici di sempajang aja tasalai sempaja sunat witri ya lalu tasalai upure mas sempaja sunat ngisa tajam mami menwitri dun raka pakai rewa karena komodo kama tahajud ndak usah berwitir lagi silakan tahajud karena wasa witri patuh tuh Pak Ustaz itu keliru hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat dia kupura pemasang pajang mengeribi aja mau witir pura pemasang pajang isah jadikan penutup kayaknya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat magi telun rakaat Pak sebenarnya namun sirah kami tapi witir terlambat itu sirah kami tinggalan meni masalah wanita ko subuh nade pernah witir sirah kana ta'ala oleh sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala kami kata tuh salah konali 21 maka dia usalli salati sunatil witir rakaat ini diudu malaikat itu wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam malaikat dan nak balik kedua ya saya tetap niatnya tetap usalli salati sunatil witir rakaat ini nak witir ko 2 rakaat hanya nanti nak ada ma'al witri kata baca saful witir bagian na witiri itu jadi harus didapat makanya itu si rakamin apa yang witir masa bahasa witir ganjil ya ke witir biasa tajama 10 pitu gimana witir 10 pitu 15 10 telu 10 sini cerah denangkah saha kami tajamin namu cicok 9 rakaat 1 salam saya dapat ijazah dari guru tak masa sudah lah gini kita pandanung ngi witri asirara kan ko ban ni Jumat ina mati ya tute ko dinasir untuk nabi penting hanya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian
Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi